Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi 'ulumihi wa bi daraini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi'ah wal 'ishruna. Makalah yang ke-24. Qala nabiyyu qala dawu sinten nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslu jami'il khotoya utawi pokok dari semua kesalahan, pokok dari semua keluputan iku hubbud dunya, seneng dunya. Wa aslu jami'il fitan utawi pokok asal sekabehane fitnah iku man'ul usyur, mencegah 1/10 wa zakat lan ora gelem bayar zakat. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Jadi pokok dari segala khotoya itu luput, salah, geger, tukaran, itu semua pudere itu asalnya itu adalah hubbud dunya. Makanya juga makalah hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Cinta dunia pokok dari segala keluputan. Itu memang benar. Mulai Mbah Adam zaman Qabil mateni Habil itu masalahnya apa? Awas. Masalahnya perempuan. Dunia. Terus sampai sekarang pun meskipun perang, yang kelihatan perang itu Rusia dan Ukraina, itu pokoknya sebenarnya uang. Jadi bagaimana bisnis pembuat senjata kemudian diperjualbelikan dan seterusnya, itu sebenarnya karena pokoknya adalah cinta dunia. Jadi seseorang itu manakala sudah menghilangkan kecintaan dunia di hatinya, selesai sudah, nggak ada perselisihan, nggak ada geger. Nah, yang dikatakan dunia itu apa? Dunia itu adalah mazada anil hajat, sesuatu yang melebihi hajat, melebihi kebutuhan. Awak itu cara butuhe mangan negur 3 piring atau 2 piring sedino, tapi kok menyediakan di situ sampai 10 piring dibuat-buat, itu berarti dunia. Butuhe sepeda motor siji tak duwe sepeda motor loro, ya sitoke dunia. Bojo siji kan entek kok nambah maneh, itu tambahane ya dunia. Itu dunia. Berarti bubut dunia. Lha sing kurang duwe merasa cukup ya berarti gak apa-apa. Karena hukum asal nikah itu mubah, nggak sunnah, nggak mubah, hanya boleh saja. Saya kembali kepada ini. Nah, sehingga apa? Sehingga orang itu kalau di hatinya ada senang dunia, itu sebenarnya pokoknya kalau ditelusuri itu karena dia merasa akan hidup lama, merasa akan sehat lama. Padahal orang itu kalau sadar besok itu akan mati, dia tidak akan numpuk-numpuk dunia, tidak akan kerja siang malam untuk mendapatkan dunia. Sekarang ada banyak orang begitu, orang kerja banting tulang siang malam supaya dapat dunia, dapat harta banyak, baru oleh duwe akeh awake gering tidak jumpa tombo. Ayo berdoa. Siang malam kerja supaya dapat uang banyak, akhirnya sebulan sekali gawe healing katanya, duitnya entek maneh. Apa doa? Saulan sumpek, enaknya 2 jam 3 jam waktu gini. Tapi kalau kita bisa men-setting hati kita supaya enggak senang dunia, sesuatu yang lebih ini, insya Allah bahagia terus. Nah ini intinya itu. Dari semua kita terhindar dari keluputan.
termasuk fitnah-fitnah yang ada itu karena orang nggak bayar zakat. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu khamisata asyru wa ishruna, maqalah 25, kila al-muqiru bitaksir, al-muqiru utawa kang ngakoni bitaksir kelawan kekurangan di dalam taat kepada Allah abadan ing dalam selawase iku mahmudun den puji. Wal iqraru utawi ngakoni bitaksir kelawan ngakoni kurangi ngamal iku alamatul qabul, alamate diterimone amal. Nah niki ngeten. Kalau kita sudah bisa taat, sudah bisa melakukan kewajiban marang Gusti Allah, sudah bisa melakukan kewajiban marang sesama istri, marang orang-orang lain, jadi sudah melakukan taatlah kepada Allah. Kalau kita mau merasa meskipun sudah bagus apa yang kita lakukan, tapi kita masih merasa yang saya lakukan itu belum seberapa, yang saya lakukan itu masih jauh dari sempurna, justru itu alamat diterimanya amal. Kenapa? Karena kalau dengan begitu kita jauh dari rasa ujub. Ujub itu merasa bangga, aku wis sholat demi yo disetangi, alhamdulillah. Karena kita tidak merasa ujub itu. Ya, alhamdulillah aku mampu disetangi, saiki awak seger rasanya. Itu niatnya apa? Niatnya sebenarnya pamer apa niat cerita. Nah, itulah lagi riak itu seperti itu. Apalagi status kadang. Nyon saya status iki kok dua ya sebenarnya itu. Misalkan punya mobil baru itu, punya mobil baru terus di apa? Yang disyuting itu bukan mobilnya tapi mobilnya kelihatan gitu. Sebenarnya ingin memamerkan mobilnya tapi sebenarnya itu, tapi yang disyuting bukan mobilnya. Itu seperti itu banyak. Amal itu malam-malam disyuting masjid itu alhamdulillah bisa sampai sini sholat malam, terus pun tidak sholat malam. Nah, itu kadang-kadang kan itu. Nah, amal dengan merasa ino, merasa hina, merasa kurang, merasa saya masih belum sempurna, itu justru lebih baik daripada wis ngamal tapi merasa saya sudah baik. Karena dengan merasa sudah selesai, sudah baik itulah justru ada ujub di sini, ada sombong di sini, sehingga takutnya yang lain dianggap kurang baik. Lah wis ngono kuwi jenenge sombong. Al-kibriya uridai. Sombong itu adalah selendangnya Allah. Wa manaza'a an ridai, barang siapa mencopot selendangku, maka siap-siap fala tabu maka dahu, maka keluarlah dari bumiku. Gusti Allah sombong apa? Sesumbare ngoten. Jadi sombong, kibur itu gumede, Allah merasa agung, itu sebenarnya sifatnya Allah. Kalau seorang hamba ini mengambil sifat Allah tersebut, maka silahkan jangan di bumi saya, Allah yang nantangnya gitu. Keluar dari bumi saya. Sehingga apa? Sehingga makhluk itu tidak perlu sombong, tidak boleh sombong. Malah kalau amal merasa sombong itu tidak diterima amalnya. Nah ini yang penting. Sing apa banyak sumbangsihnya, kekuatannya, kerja bakti bagus, itu akhirnya aku yuk iso resilah itu sudah mulai. Jadi kita melakukan sebaik mungkin, tapi hati kita disetting supaya itu semua dari Allah, kebaikan dari Allah, kan gitu. Oh, satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar, Rubiyatul Midhi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khoslatani ada dua perkara, mangkana ta'fihi kataballahu syakran wa sabiran. Barang siapa bisa melakukan dua hal ini, maka Allah menulis orang tersebut orang yang syukur, orang yang sabar. Nah, dua perkara ini. Isa memang bisa syukur, bisa sabar. Wa man lam takun nabi lam yakunu syakiran wa sabiran. Barang siapa dua hal ini tidak bisa melakukan, maka tidak termasuk orang yang syukur dan orang yang sabar. Siapa itu? Man nadhara fi dinihi ila man huwa faqahu faqtada bihi. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bi alaihi. Barang siapa melihat urusan agama terhadap orang yang lebih tinggi darinya, kemudian dia mengikutinya, dan melihat urusan dunia terhadap orang yang lebih rendah daripadanya, kemudian dia memuji Allah, maka itu akan ditulis orang yang bisa
bersyukur dan sabar. Kalau urusan akhirat kita melihat ke atas, wah itu Pak Yerwan bedino jamaah, aku gak. Hasilnya seperti itu. Pak Robin bedino jamaah, aku kok gak iso yo. Akhirnya dengan begitu kita merasa untuk memperbaiki diri. Tapi barang urusan dunia kita melihat ke bawah, wah masya Allah, kayak yang kulit mengono omeng walek ya Allah, ya alhamdulillah aku. Jangan dibalik sorong. Sekarang kita masih punya sepeda, melihat sepedanya enak di mobil ya. Di mobil dan yang spesial terus seperti itu. Jadi treadmill itu akan terus gak akan ketemu kebahagiaan. Tapi kalau sudah melihat, makanya aku sering mengatakan ini ya. Sampai pengen urip tentrem ayem itu ya. Jangan sering-sering main ke tempatnya teman yang lebih kaya. Karena apa? Karena apalagi ngajak istri Pak. Sampai ngajak istri main-main ke rumah koncone sing sugih balik mesti Pak belum Pak burgene ketemu mati Pak. Ini lusuh kaya ngono. Wis mikir bapake wis. Duwe kondiman eneh, gak ono duwe. Suwi stres, stroke. Lho iya bener stres itu. Meskipun ketoknya sederhana tapi itu benar. Yang benar itu menurut agama itu orang kaya mendatangi orang miskin bersedekah. Itu yang benar ngoten. Sing sugih itu gawa duit disebar-sebar ke sing miskin. Nah, dengan begitu orang miskin tidak melihat kekayaannya. Dan itu bisa bersyukur. Sebaliknya urusan akhirat dibalik. Kita melihat Ustaz itu luar biasa ya, ibadahnya bagus, amalnya bagus. Bagaimana saya supaya meniru itu? Supaya saya meniru itu. Karena begini, kalau kita melihat keburukan orang, setiap orang itu punya keburukan Bapak Ibu sekalian. Adanya seseorang dihormati itu karena keburukannya itu tidak tampak. Aslinya itu ya kabeh ono. Sing sempurna Kanjeng Nabi, para nabi dan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu manusia paling sempurna. Selebihnya itu si ono pasti keburukan. Jadi kalau kita melihat sisi buruknya orang itu pasti akan ketemu. Sehingga apa? Sehingga kita disuruh husnudzon itu seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat, bisa merendah, tidak takabur. Kuwi Imam Ghazali niku lek menurut roh arek cilik, anak kecil itu tidak lantas sombong. Ya Allah, anak kecil itu enak, tidak punya dosa. Saya yang sudah umur 40 tahun, berapa sudah dosanya? Itu belum dosa. Melihat orang yang tua, entah itu dan ya lebih tua, dia lebih banyak sholatnya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak pengalamannya dari saya. Melihat orang yang berbuat maksiat, dia berbuat maksiat. Jangan-jangan nanti bulan depan, minggu depan dia tobat nasuha. Sedangkan saya yang sekarang sholat, jangan-jangan besok saya tidak melakukan maksiat. Siapa yang tahu? Artinya dengan begitu tidak bisa tawadhu, Melihatnya itu adalah melihat tidak melihat dengan sombong, tapi melihat dengan bahwa saya tawadhu, kamu lebih mulia. Jadi yang penting seperti itu. Hidup itu kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah. Tawadhu itu bukan ngasoraki diri, bukan. Jadi insya Allah kita akan bisa tenang, bisa ayem, nggak neko-neko pun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.